Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan beberapa gambaran mengenai soal-soal TWK yang membutuhkan penalaran dalam menjawabnya. Mungkin saja soal-soal yang saya berikan ini tingkat penalarannya masih kurang greget dibanding soal-soal TWK yang sesungguhnya. Namun, setidaknya bisa melatih kemampuan bernalar teman-teman sebelum menghadapi soal TWK yang sesungguhnya pada tes SKD nanti. Baik, cukup basa-basinya, kita langsung saja tampilkan soalnya. Let's go! Kemerdekaan bangsa Indonesia disusun dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut menggambarkan bahwa Pancasila mempunyai fungsi sebagai bla bla bla. Ini adalah penggalan dari alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya teman-teman. Berdasarkan bacaan soal ini kita bisa dapatkan kata kuncinya yaitu kata berdasarkan. Susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kata berdasarkan tersebut secara jelas menyatakan bahwa Pancasila merupakan dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi jawabannya adalah D ya teman-teman. Hal tersebut menggambarkan bahwa Pancasila mempunyai fungsi sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara ini berarti bahwa nilai-nilai Pancasila itu menjadi pedoman normatif bagi penyelenggaraan bernegara yang harus dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. Oke teman-teman, semoga teman-teman bisa paham. Berikutnya kita melangkah pada soal yang kedua. Sumpah Pemuda adalah suatu pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh para pemuda Indonesia dengan menyatakan janji satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegakkan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Sumpah Pemuda memiliki makna penting bagi seluruh pemuda Indonesia baik pada masa itu maupun masa kini. Makna Sumpah Pemuda bagi para pemuda pada saat ini adalah bla bla bla. Ingat ya teman-teman, fokus pada pertanyaan. Yang ditanyakan adalah makna Sumpah Pemuda bagi para pemuda pada saat ini. Bedakan makna Sumpah Pemuda bagi pemuda pada masa itu atau pada masa penjajahan dan bagi pemuda saat ini atau pada masa setelah kemerdekaan. Beda zaman maka beda maknanya ya. Mari kita lihat masing-masing pilihan jawabannya teman-teman. Poin A, pendobrak lahirnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Sumpah Pemuda ini merupakan pembuka jalan ya atau pencetus lahirnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di masa penjajahan dahulu. Ini adalah makna Sumpah Pemuda pada masa itu ya teman-teman. Kemudian poin B, Sumpah Pemuda merupakan sejarah awal lahirnya persatuan bangsa. Ini adalah makna Sumpah Pemuda pada masa itu atau pada masa penjajahan. Berikut poin C, tonggak sejarah yang melahirkan semangat nasionalisme. Nah, ini juga ya teman-teman. Kemudian poin D, tekad dan semangat para pemuda-pemudi Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan. Nah, ini juga sama dengan poin A, poin B, dan poin C. Sama-sama merupakan makna Sumpah Pemuda bagi pemuda pada saat itu atau pada masa penjajahan. Berikutnya poin E, menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia. Nah, ini adalah makna Sumpah Pemuda bagi pemuda pada saat ini, teman-teman. Atau pada masa setelah kemerdekaan ya. Jadi jawabannya adalah E. Makna Sumpah Pemuda bagi pemuda pada masa itu atau pada masa penjajahan adalah melahirkan atau membangkitkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Karena pada saat itu pola pikir dan perjuangan bangsa Indonesia itu masih bersifat kedaerahan ya teman-teman. Sedangkan bagi pemuda saat ini adalah melanjutkan atau menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan yang telah dilahirkan pada peristiwa Sumpah Pemuda tersebut. Nah, dengan adanya Sumpah Pemuda yang merupakan pendobrak atau sejarah awal lahirnya persatuan bangsa,
Maka generasi muda masa kini itu bisa tahu bahwa kita ini adalah satu tanah air Indonesia, satu bangsa Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan Indonesia. Nah, ikrar inilah yang memberikan makna untuk mencintai Indonesia dengan segenap hati dan jiwa, serta memberikan penekanan agar bangga menjadi bagian dari negara Indonesia. Oke teman-teman, semoga teman-teman bisa paham. Berikutnya kita bergeser lagi ke soal yang ketiga. Jadi teman-teman langsung baca dulu pertanyaannya. Dan teman-teman fokus pada pertanyaannya. Lihat baik-baik apa yang ditanyakan oleh soal itu. Nah, pertanyaannya biasanya terletak pada akhir bacaan ya teman-teman. Nah, intinya teman-teman harus benar-benar cermat, pahami apa yang ditanyakan pada soal. Misalnya seperti contoh di soal ini. Yang ditanyakan adalah perilaku pemilik warung dalam peristiwa tersebut mencerminkan ketidaksesuaian dengan butir pengamalan nilai-nilai Pancasila yaitu bla 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 bla. Nah, di sini teman-teman cukup fokus mencari penjelasan tentang perilaku si pemilik warung tersebut. Teman-teman tidak perlu lagi menghiraukan penjelasan lain pada bacaan, ya, karena bisa saja akan membuat teman-teman terkecoh. Bisa dipahami kan teman-teman? Penjelasan mengenai perilaku si pemilik warung ini dijelaskan pada kalimat ketiga pada bacaan. Dalam kalimat ketiga ini kita dapat menemukan kata kunci yaitu petugas menemukan warung yang masih buka melebihi ketentuan jam malam ya, melebihi ketentuan jam malam. Kemudian pemilik warung kemudian diminta menutup kegiatan jual belinya karena melanggar aturan ya, melanggar aturan. Namun demikian, pemilik warung menolak dengan meneriaki petugas dengan kata-kata kasar ya. Di sini ada kata menolak. Nah, jika kita lihat pilihan jawaban yang disediakan, kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Jawabannya adalah C. Perilaku pemilik warung sesuai dengan kata kunci yang kita temukan ini mencerminkan ketidaksesuaian dengan butir pengamalan nilai-nilai Pancasila, khususnya yaitu menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Nah, hasil musyawarah yang dimaksud adalah aturan PPKM. Aturan PPKM ditetapkan oleh pemerintah atau wakil rakyat dengan bermusyawarah terlebih dahulu. Paham kan teman-teman? Berikutnya kita melangkah lagi pada soal yang keempat. Oke teman-teman, kita langsung pada pertanyaan ya. Perhatikan dan fokus pada pertanyaan. Pertanyaan soal ini adalah hal yang diunggah Najwa Shihab tersebut menunjukkan sikap bla bla bla. Silakan teman-teman scanning bacaannya dan temukan kata kunci yang berkaitan dengan hal yang diupload oleh Najwa. Oke teman-teman, sebenarnya bacaan soal ini lebih banyak basa-basinya ya, namun bisa saja membuat teman-teman terkecoh dengan narasi-narasi kalimat distraktor yang sengaja disediakan untuk membuat teman-teman dilema. Oleh karena itu teman-teman fokus dan pahami pertanyaan, kemudian cukup cari kalimat yang berkaitan dengan pertanyaan pada bacaan soal, dan abaikan kalimat-kalimat lainnya. Nah, kalimat yang menyinggung tentang hal yang diunggah Najwa Shihab ada pada kalimat keempat dan kalimat kelima ya teman-teman. Sebagai presenter dan jurnalis kritis, Najwa Shihab memperingati HUT RI ke-76 tahun ini dengan mengunggah potretnya mengenakan kaos bertuliskan Indonesiaku. Di unggahan selanjutnya, Najwa Shihab juga menunjukkan potretnya bersama anak-anak di Indonesia Timur. Jadi teman-teman cukup fokus ke kalimat yang ini saja. Jadi, kira-kira hal yang diunggah Najwa Shihab tersebut menunjukkan sikap apa, teman-teman? Unggahan Najwa yang pertama adalah potretnya mengenakan kaos bertuliskan Indonesiaku. Tindakan yang dilakukan Najwa ini menunjukkan tindakan sosial untuk identitas negara atau bangsa kita. Dengan tindakannya tersebut, dia menunjukkan bahwa dia bangga menjadi orang Indonesia. Nah, ini menunjukkan sikap nasionalisme ya, teman-teman. Nasionalisme ini merupakan sikap sosial dan politik dari sekelompok bangsa yang memiliki kesamaan bahasa, wilayah kebudayaan, serta kesamaan tujuan dan cita-cita dengan meletakkan kesetiaan yang tinggi terhadap negaranya. Sederhananya, nasionalisme ini adalah sikap dan tindakan semua orang untuk identitas negara. Seperti itu, teman-teman.
Di unggahan selanjutnya, Najwa Shihab juga menunjukkan potretnya bersama anak-anak di Indonesia Timur. Ini juga menunjukkan sikap nasionalisme. Jadi jawabannya adalah D ya teman-teman. Semoga bisa paham. Selanjutnya kita bergeser lagi ke soal yang kelima. Indonesia adalah negara yang besar karena terdiri atas 34 provinsi dengan ribuan pulau. Luas wilayah inilah yang mempengaruhi keberagaman sosial budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Keberagaman yang ada tentunya harus membentuk masyarakat Indonesia yang memiliki toleransi dan sikap saling menghargai. Oleh karena itu diperlukan adanya bla bla bla. Kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Keberagaman, toleransi, dan persatuan. Ini adalah konsep dasar integrasi nasional ya teman-teman. Sikap toleransi dan saling menghargai terhadap keberagaman masyarakat merupakan kunci untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan, serta mencegah proses perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia dalam mewujudkan integrasi nasional. Jadi jawabannya adalah E ya teman-teman, komitmen persatuan bangsa dalam keberagaman. Keberagaman yang ada tentunya harus membentuk masyarakat Indonesia yang memiliki toleransi dan sikap saling menghargai. Oleh karena itu diperlukan adanya komitmen persatuan bangsa dalam keberagaman. Oke teman-teman, semoga dapat dipahami. Lanjut kita melangkah lagi pada soal yang keenam. Soal ini adalah soal tentang gratifikasi ya teman-teman. Mari kita langsung ke pertanyaannya. Penerimaan gratifikasi dapat dianggap sebagai perbuatan pidana apabila setiap PNS atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi melaporkan kepada bla bla bla. Perlu kita ketahui bersama ya teman-teman, gratifikasi itu adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang tambahan, hadiah uang, barang, rabat, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi ini erat kaitannya dengan hadiah atau pemberian yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Gratifikasi dilarang karena dapat mendorong PNS atau penyelenggara negara itu terjerumus melakukan tindakan korupsi seperti suap, pemerasan, dan lainnya. Gratifikasi ini dapat mengubah perilaku PNS atau penyelenggara negara menjadi tidak profesional dalam bekerja ya. Karena PNS atau penyelenggara negara yang terbiasa menerima gratifikasi dapat bertindak tidak objektif dan tidak adil dalam mengambil sebuah keputusan, sehingga mereka tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Pada pasal 12B Undang-Undang Tipikor menyatakan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terbukti menerima gratifikasi dapat dihukum minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara serta denda minimal 200 juta dan maksimal 1 miliar. Penerimaan gratifikasi dapat tidak dianggap sebagai perbuatan pidana apabila penerimaan tersebut dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak gratifikasi diterima. Jadi di sini para PNS atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi, agar gratifikasinya itu tidak dianggap sebagai tindakan pidana, maka mereka harus melaporkannya ke KPK atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi atau UPG di masing-masing instansi. Baik, semoga teman-teman bisa paham. Selanjutnya kita melangkah ke soal yang terakhir pada video ini. Oke teman-teman, kita langsung pada pertanyaan. Sikap yang ditunjukkan oleh Hetifah Saifuddin dalam rapat tersebut sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila, khususnya sila ke bla bla bla. A1, B2, C3, D4, E5. Fokus pada pertanyaan ya teman-teman. Yang ditanyakan di sini adalah sikap yang ditunjukkan oleh Hetifah Saifuddin dalam rapat tersebut. Jika dilihat pada bacaan ya pada kalimat pertama, rapat yang dilakukan ini adalah rapat bersama Kemendikbud, Kemenpan RB hingga BKN. Dan posisi Hetifah adalah Wakil Ketua Komisi 10 DPR. Dalam rapat tersebut, Hetifah menyoroti beberapa permasalahan yang selama ini terjadi terkait guru honorer ya, antara lain gaji yang rendah,
kurangnya penghargaan, serta tidak adanya kesempatan mengikuti pelatihan layaknya guru PNS. Kemudian menurut Hetiva, gaji menjadi isu penting yang harus diperjuangkan untuk kesejahteraan guru honorer. Kemudian di situ juga dia meminta kepada pemerintah pusat supaya ada kejelasan agar para guru honorer mendapatkan gaji setara UMR dan tidak merasa kalah sejahtera dari buruh. Kemudian ia mengusulkan agar guru honorer yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun langsung diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, di sini Hetiva merasa bahwa hal tersebut sangat penting ya, karena sebagai bentuk penghargaan akan pengabdian mereka selama bertahun-tahun dalam mencerdaskan generasi bangsa. Nah, ini merupakan salah satu bentuk implementasi hak yang dimiliki Hetiva sebagai DPR ya, yaitu hak menyatakan pendapat. Kemudian dia berharap semua kalangan dalam rapat tersebut dapat menyetujui usulannya dan keputusannya diserahkan kepada keputusan bersama antara DPR dan pemerintah. Nah, ini menunjukkan bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Hetiva ini, sikap Hetiva dalam rapat tersebut, dia tidak memaksakan kehendaknya kepada orang lain, dan dia tetap mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Jadi, dalam menggunakan haknya sebagai DPR dalam menyatakan pendapat, Hetiva tetap menjunjung tinggi butir pengamalan Pancasila, khususnya sila keempat. Jadi jawabannya adalah D ya teman-teman. Sikap yang ditunjukkan oleh Hetiva dalam rapat tersebut sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila, khususnya sila keempat. Oke teman-teman, demikian pembahasan kita pada video kali ini. Nah, sebagai penutup saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney. Ia mengatakan bahwa semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejarnya. Artinya, jika Anda punya impian, maka genggam impian tersebut, yakin dan kejar. Percayalah bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan. Demikian, sampai jumpa di video-video selanjutnya.